Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Bangun tidur, kita membuka HP. Mencari informasi, kita membuka internet. Mengerjakan tugas, kita membuka laptop. Tanpa kita sadari, seluruh aktivitas kita hari ini tidak pernah lepas dari teknologi informasi. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM A125040 dari Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali dan merangkum secara sederhana apa saja yang telah kita pelajari dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Bukan sekedar mengulang materi, tetapi memahami kembali konsep dasarnya, agar kita benar-benar mengerti mengapa teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Langsung saja, teknologi informasi atau yang biasa kita singkat sebagai TI, pada dasarnya adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi, mulai dari menciptakan, menyimpan, memproses, hingga menyebarkan informasi ke banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi informasi menjadi penting karena dunia terus bergerak semakin cepat. Pekerjaan semakin kompleks, persaingan semakin ketat, dan manusia membutuhkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Disinilah teknologi informasi berperan penting. Namun sebelum kita berbicara jauh tentang teknologi informasi ini, kita perlu memahami, kita perlu mengetahui satu hal penting. Sebenarnya, apa yang kita olah dalam teknologi informasi itu? Jawabannya adalah data. Data itu adalah fakta mentah. Data itu tidak memiliki makna, dan data itu tidak bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Data tersebut harus kita olah, kita susun, dan kita proses. Maka, jadilah informasi. Lalu informasi ini kita pelajari, kita pahami, dan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Maka lahirlah pengetahuan. Pengetahuan bukan sekedar tahu, tetapi kita harus tahu kapan dan bagaimana kita gunakan informasi tersebut. Inilah konsep dasar teknologi informasi. Selanjutnya, kita mengenal konsep teknologi informasi, yaitu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima input, mengolah data, dan menghasilkan output berupa informasi. Awalnya komputer itu digunakan untuk berhitung. Bahkan kata komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Tapi komputer sudah berkembang semakin jauh dari fungsi awalnya. Komputer digunakan dalam pendidikan, industri, kesehatan, hiburan, bahkan kecerdasan buatan. Komputer juga memiliki keunggulan yang membuatnya sangat dibutuhkan, seperti kecepatan yang tinggi, ketelitian, kemampuan menyimpan data dalam jumlah yang besar, dan bekerja secara otomatis tanpa lelah. Tetapi komputer itu tidak bisa bekerja dan berjalan sendirian. Disinilah kita mengenal konsep sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama, yang mengolah data menjadi informasi. Komponen tersebut terdiri dari hardware, software, dan firmware. Hardware itu adalah perangkat keras, perangkat yang bisa kita sentuh dan bisa kita lihat fisiknya. Sedangkan software adalah perangkat lunak, perangkat yang bisa kita lihat tetapi kita tidak bisa sentuh fisiknya. Dan firmware itu adalah manusia atau pengguna komputer tersebut, atau kita sendiri. Ketiga ini saling bekerja sama. Jika salah satunya tidak ada, semuanya itu tidak akan bekerja dan berjalan dengan baik. Dalam sistem komputer, kita juga mengenal perangkat input dan output. Perangkat input adalah yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah
ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Sedangkan perangkat output adalah alat yang menampilkan hasil dari komputer tersebut, seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Input dan output adalah cara komputer untuk berkomunikasi dengan manusia. Lalu, kemana data tersebut disimpan? Jawabannya adalah memori dan media penyimpanan. Komputer memiliki memori utama yang terdiri dari RAM dan ROM. RAM itu bersifat sementara. Datanya akan hilang ketika komputer tersebut dimatikan. Sedangkan ROM itu bersifat permanen dan juga memiliki data penting yang bisa membuat komputer tersebut menyala dan berjalan dengan baik. Lalu, ada juga penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder itu seperti hard disk, SSD, flash disk, dan kartu memori. Penyimpanan ini dan media ini itu memiliki jangka yang sangat panjang. Semakin cepat dan semakin besar penyimpanan tersebut, maka semakin nyaman pula komputer tersebut kita gunakan. Nah, tetapi kita harus memahami juga satu hal penting lagi, yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Ia menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi itu mengatur memori, menjalankan program, menyimpan, mengelola file, dan memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa digunakan sama sekali. Contoh sistem operasi yang sering kita gunakan adalah Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Nah, jadi teknologi informasi bukan hanya tentang komputer dan tentang perangkat yang canggih, tetapi tentang bagaimana manusia bisa mengolah data, mengolah informasi, dan menghasilkan pengetahuan untuk mempermudah kehidupan. Melalui mata kuliah pengantar teknologi ini, kita diajarkan untuk memahami semua fondasi tersebut, agar kedepannya kita tidak hanya menjadi pengguna komputer, tetapi kita juga bisa memahami semua konsep dasarnya. Saya Salsabila dengan NIM A125040 dari program studi Teknik Informatika. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.